Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa menikmati hidup ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya dan para sahabatnya. Yang saya hormati guru kita Ibu Husnul Khatimah selaku guru mata pelajaran fikih kelas 12 yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang ijtihad dan mazhab. Oke, pertama-tama yang kita ketahui sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama ada 4. Salah satunya adalah ijtihad setelah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Apa sih ijtihad itu dan bagaimana hukumnya? Mengutip dari buku Islamologi, ijtihad yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali berasal dari kata jihadun yang berarti berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Ijtihad menurut bahasa juga mengandung arti yang sama. Kata ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa kata ijtihad dan jihad itu berasal dari kata yang sama. Hanya perbedaan perbuatannya saja. Kata ijtihad lebih cenderung pada pemikiran dan penelitian. Maksudnya apa? Kata ijtihad itu adalah suatu pemecahan masalah melalui metode penelitian dan pemikiran, melalui metode analisis dalam masalah tersebut. Sementara kata jihad itu lebih ke arah bergerak dalam ruang lingkup yang berdasarkan tingkah laku. Artinya apa? Jihad itu lebih mengarah ke suatu perbuatan. Contohnya itu jihad fisabilillah, jihad membela agama, dan jihad-jihad lainnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan penggunaan jihad dalam penyelesaian masalah agama. Ijtihad termaktub dalam sebuah hadis sebagai alat untuk mencapai suatu keputusan apabila tidak ada petunjuk dalam Al-Quran atau hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seorang hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, penerapan ijtihad itu udah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Permulaan penerapan ijtihad itu dimulai sejak zaman Rasulullah, karena tidak mungkin kan setiap orang itu yang punya masalah datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah untuk meminta solusi kepada Rasulullah. Bayangkan berapa banyak orang dan masyarakat Madinah pada saat itu, ketika punya masalah mereka datang kepada Rasulullah. Nah, para khalifah juga tidak menganggap dari mereka sebagai penguasa tunggal. Sebab itu mereka memiliki dewan penasihat yang ditugasi untuk mengurus persoalan penting dan keputusannya diambil dengan suara terbanyak. Pada zaman Rasulullah dulu, para khalifah itu dia membentuk suatu dewan untuk istilahnya tuh hakim-hakim. Mereka mempunyai hakim-hakim untuk melakukan pemecahan masalah pada masyarakat Madinah pada saat itu. Oke.
sudah mulai bayangkan bukan bagaimana pelaksanaan ijtihad dalam pemecahan masalah itu. Ijtihad itu dilakukan untuk memecahkan masalah dengan cara metode analisis dan dilihat dulu dari masalahnya itu bagaimana. Jadi diteliti dulu masalahnya. Oke, lanjut ke hukum ijtihad ya. Ijtihad itu ada beberapa hukumnya. Yang pertama itu hukum ijtihad itu fardhu ain. Untuk melakukan ijtihad yang dilakukan pada dirinya sendiri, dan dia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Dan bila tidak dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut. Nah, kemudian habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang yang punya masalah itu dikhawatirkan akan lupa atas kejadian tersebut, maka hukum ijtihad itu, untuk dilakukan ijtihad itu hukumnya fardhu ain. Oke, yang kedua itu hukum ijtihad berubah menjadi fardhu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepada orang itu tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, tidak dikhawatirkan akan lupa kejadiannya gitu. Istilahnya kejadiannya itu sudah ada rekap ulangnya atau sudah ada database-nya. Dan atau mungkin sudah ada mujtahid lain. Mujtahid itu orang yang menyelesaikan masalah, contohnya itu seperti hakim. Yang ketiga, ijtihad berubah menjadi hukumnya sunnah jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Nah, yang terakhir hukumnya haram jika ijtihad yang telah ditetapkan itu secara qat'i karena bertentangan dengan syarak. Sudah jelas ya, ketika sesuatu hal yang bertentangan dengan syarak itu hukumnya pasti haram. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas adalah mazhab. Mazhab pada umumnya diartikan sebagai sebuah aliran atau ajaran yang merupakan sebuah realitas sejarah yang tidak akan dihindari ataupun dihilangkan, karena pengaruhnya itu masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Nah, dalam literatur Islam, mazhab itu dibagi menjadi dua. Ada mazhab dalam akidah dan mazhab dalam fikih. Mazhab dalam akidah adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ranah akidah umat Islam, semuanya harus bermazhab yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi itu setiap yang menyelisihi atau bertentangan dengan mazhab itu dikatakan dengan aliran sesat atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita sebagai orang Islam dalam menjalankan syariat Islam harus berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah kan. Namun, kenyataannya membuktikan bahwa tidak semua orang Islam tuh mampu mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki seseorang. Nah, ternyata hanya beberapa orang dan beberapa kelompok yang bisa memiliki kemampuan dan kelayakan melakukan dari setiap generasi umat ini. Kelompok-kelompok tersebut yang mampu menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah disebut para mujtahid. Mujtahid itu orang yang bisa menyimpulkan hukum-hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mengingat karena banyaknya orang yang mengingat karena hanya beberapa orang nih, orang-orang pilihan yang bisa sampai kualifikasi sampai ke level mujtahid itu, yang bisa mengisbatkan sebuah hukum syar'i. Tentunya bagi yang bukan mujtahid gak ada pilihan lain, kita harus mengambil hukum-hukum yang telah disimpulkan oleh para mujtahid, dan harus mengikuti imam mujtahid yang biasa disebut dengan bermazhab. Bermazhab itu artinya mengikuti aliran dari para mujtahid terpercaya. Nah, bermazhab memang merupakan sebuah jalan untuk bisa memahami hukum-hukum syar'i baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, karena tidak semua orang bisa menafsirkan dalil-dalil yang ada dan mengisbatkan sebuah hukum.
hanya orang-orang yang memiliki kemampuan berijtihad atau menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya, yang mampu untuk menyembuhkan sebuah hukum itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita yang nggak bisa menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu? Kita kemungkinan besar dianjurkan itu untuk memilih satu mazhab yang dipercayai dalam Islam gitu. Kayak misalnya contohnya mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i. Kita bisa mengambil hukum-hukum Islam dari mazhab itu. Contohnya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, perlukah sih kita bermazhab, atau kita diwajibin gak sih bermazhab dalam Islam gitu kan? Para ulama itu berpendapat dalam permasalahan apakah seorang yang awam wajib bermazhab dengan mazhab tertentu atau tidak. Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama ini menyatakan bahwa wajib berpegang teguh dengan mazhab imam tertentu karena ia berkeyakinan bahwa itu adalah yang benar. Nah, maksudnya itu, ketika seseorang tidak bisa menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, dari mana dia bisa mendapatkan hukum Islam itu ketika dia tidak memiliki suatu aliran, suatu mujtahid, ya kan? Dia tidak bermazhab. Dari mana dia bisa mendapatkan aliran itu? Aliran-aliran hukum dalam Islam, ya kan? Makanya dianjurkan untuk bermazhab. Dianjurkan untuk bermazhab supaya mendapatkan hukum-hukum Islam dan bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak wajib berpegang teguh dengan mazhab imam tertentu dalam setiap permasalahan dan peristiwa yang dihadapi. Maksudnya itu, kita tidak wajib hanya memegang teguh satu mazhab, satu imam gitu, enggak. Jadi kita diperbolehkan berpegang kepada mujtahid manapun yang dikehendaki, asalkan ajaran mujtahid itu tidak keluar dari circle, dari zona Al-Quran dan hadis, masih dalam syariat Islam. Kalau seandainya kita berpegang teguh dengan mujtahid yang ajarannya keluar dari Islam, itu namanya ajaran sesat. Nah, jadi selama kita mendapatkan mujtahid yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kita boleh, walaupun berpindah-pindah imam dari imam Hanafi ke Syafi'i atau ke Maliki, itu boleh, selama masih dalam hukum-hukum syar'i. Oke. Mungkin itu saja sih materi yang saya sampaikan untuk materi ijtihad dan mazhab ini. Saya harap bisa dimengerti dan bisa dipahami tentang materi yang tadi saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.